Tipe 2 kelas 18 SMA Negeri 2 Karimun yang terdiri dari Dewi Mariatun, Risa Ranifah, Arnita, Adel Tesalonika, Tasya Windayanti, dan Brigita Bengalin. Kami memenuhi salah satu tugas mata pelajaran sejarah kelas 10 dengan tema menerangkan 5 konsep dalam penulisan sejarah yang mencakup manusia, ruang, waktu, diakronik, dan sinkronik. Kelompok kami memilih sejarah nasional G30S Partai Komunis Asia. Sejarah G30S PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Partai ini dibuat pada tahun 1914 oleh Hans Nevlin dengan nama Indai Social Democratische Vereniging atau ISDF. ISDF inilah yang menjadi cikal bakal dari PKI yang kita kenal saat ini, yang identik dengan aksi pemberontakan di wilayah Hindia Belanda, hingga aktif organisasi tersebut sempat dilarang oleh pemerintah kolonial. Meskipun sering dicekal, PKI selalu bangkit dan menempati 4 partai politik berpengaruh di Indonesia. Hal ini terbukti sekitar 3 juta anggota yang memayungi organ ini. Sejarah G30S PKI berawal dari Juli tahun 1959, pembubaran parlemen dan dekret presiden. Pada Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden. Soekarno mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi penting. DNID sebagai pimpinan PKI mendukung sistem baru yang diperkenalkan oleh Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin. PKI menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalis, agama, dan komunis yang dinamakan Nasakom, yang menjadi latar belakang terbang G30S PKI. Pada bulan Agustus 1960, pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Bulan Agustus tahun 1960, Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang merupakan partai pesaing PKI dibubarkan pemerintah. Pembubaran kedua partai ini disebabkan karena para pemimpin partai tersebut dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Permesta. PKI pun semakin giat melakukan mobilisasi massa untuk meningkatkan pengaruh dari banyak anggota. Partai-partai lainnya seperti NU dan PNI lumpuhkan. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka berusaha menenangkan bahwa usul PKI memperkuat negara. Di awal tahun 1965 juga, ribuan anggota Barisan Tani Indonesia bergerak merampas tanah dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan pemilik tanah. Bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun. Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolshevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan Partai Komunis menyita milik besar dan membagi-bagikannya kepada rakyat. Sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno diperkirakan ke dunia. Tahun 1963, PKI
memprovokasi bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Kompetisi antar pihak pun semakin sengit. PKI melakukan strategi ofensif sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kekuasaan yang semakin besar. Mereka berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kursi di kabinet. Tahun sebelumnya, partai ini hanya menyerang pemerintah, khususnya para menteri yang berbeda pandangan dalam politik dengan PKI. Sementara di daerah, masalah yang timbul lebih pelik karena berhubungan dengan konflik yang lebih radikal. Tahun 1964, perlawanan aksi sepihak. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak semakin lama semakin kuat. Ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat atau AD semakin meningkat. Tahun 1965, menyerang pejabat anti PKI. Pada awal tahun 1965, Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran Perdana Menteri RBC mempunyai ide tentara angkatan kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akan tetapi, petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. September tahun 1965, isu Dewan Jenderal. Sekitar bulan September tahun 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno memerintahkan pasukan Cakrawirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tak terduga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut terjadi beberapa tindakan oknum yang termakan emosi dan membunuh Lejen Ahmad Yani, Lejen Panjaitan, dan Lejen Harjono. 30 September 1965, pemberontakan G30S PKI. Peristiwa G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang merupakan ketua dari Komunis Indonesia atau PKI. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober tahun 1965. Gerakan ini dilaksanakan atas satu komando yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuddin. Gerakan ini dimulai dari kota Jakarta dan juga Yogyakarta. Awal mula dari gerakan ini hanya bertujuan untuk menculik dan membawa paksa para jenderal dan juga perwira ke lubang buaya. Akan tetapi, terdapat beberapa prajurit Darat Cakrawirawa yang memutuskan untuk membunuh perwira tinggi dan juga jenderal yang mereka bawa ke lubang buaya. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan setelah beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Letnan Jenderal Ayani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tito Darmo Harjono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutowo S. Setelah peristiwa G30S atau PKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan usur pemerintahan dari pengaruh PKI. Pada akhir tahun 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan penduduk PKI diduga menjadi korban pembunuhan, sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Untuk mengenang jasa ke-7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini, Soeharto membangun Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, sekarang kita jadi tahu mengenai sejarah
video ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya.